Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi persamaan geodesik. Dalam pengertian sederhana, sebuah geodesik dalam ruang Euclid adalah sebuah garis lurus yang dikarakterisasi sebagai jarak terpendek antara dua titik pada suatu kurva. Kita akan tinjau lebih dulu definisi jarak antara dua titik dari fungsi koordinat x mu yang bergantung pada t, dengan t adalah sebuah parameter, maka jarak antara kedua titik adalah seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jarak antara kedua titik adalah S sama dengan integral T1 T2 akar dari G mu nu dx mu dt dx nu dt dt. Ini jarak antara kedua titik yang diparametrisasi oleh T dari T1 sampai T2. Nah, jarak itu bisa tergantung bagaimana bentuk parameternya, fungsi yang menentukan x mu-nya, bisa membentuk lintasan ini, bisa lintasan yang ini, lintasan ini, dan seterusnya. Jadi, sesuai dengan persamaan ini, maka jika kita tinjau dua titik x mu dan x mu tambah dx mu dalam satu ruang, maka sesuai dengan persamaan ini, S12 itu adalah integral T1 T2 G mu nu dx mu dt dx nu dt pangkat setengah dt, atau sama dengan integral T1 T2 akar F dt, dengan F adalah ini. Nah, F itu adalah ini G mu nu dx mu dt dx nu dt. Sehingga S12 itu sama dengan integral T1 T2 akar F dt. Di antara berbagai variasi lintasan yang dimungkinkan antara dua titik yang diparametrisasi T1 dan T2, itu T1 T2, yang masukkan banyak sekali kemungkinan lintasan, maka jarak terpendek dapat kita temukan melalui definisi least action atau aksi terkecil, yaitu yang variasi jaraknya itu sama dengan 0. Jadi, jarak stasioner bagi kedua titik agar S1 bernilai ekstrim atau bernilai paling kecil itu jika variasi S12-nya yaitu delta S12 sama dengan delta integral T1 T2 akar F dt itu sama dengan 0. Nah, delta S12 adalah variasi dari S12. Nah, ketika kita mempelajari mekanika, kita ketahui bahwa variasi sama dengan 0, berarti delta T1 T2 Lagrangian dt itu sama dengan 0, yang akan menghasilkan persamaan Lagrange d dt do L do Q dot sama dengan do L do Q, atau d dt do L do Q dot dikurang do L do Q sama dengan 0. Analog dengan ini, maka variasi delta S2 sama dengan 0, yaitu variasi delta dari integral T1 T2 akar F dt sama dengan 0, itu berarti persamaan Lagrange atau persamaan oleh Lagrange-nya yaitu d dt do akar F do X dot mu dikurang do akar F do X mu sama dengan 0. Di sini T tidak harus waktu. T ini adalah parameter lintasan dan tidak harus merupakan besaran waktu. Persamaan ini kalau kita proses lebih lanjut, terus ini sama ini d dt do akar F do X dot mu berkurang do akar F do X mu sama dengan 0. Ini turunan D do X dot mu akar F ini adalah 1/2 akar F, karena ini F pangkat setengah, maka dia muncul setengah di sini. Di F pangkat setengah dikurang 1, di F pangkat min setengah, makanya hasilnya adalah 1/2 akar F do F do X dot mu. Ini saja sama dengan ini. Kalau ini berarti 1
per 2 akar F, do F, do X, mu. Nah, ini kita ulang lagi lebih lanjut. Ini konstan dulu. Kemudian ini yang turunkan terhadap dt, dt do F, do X, do mu. Kemudian ini yang kita ambil konstan. Nah, ini yang kita turunkan terhadap dt, do dt, do akar, do F. Ini tetap seperti ini. Nah, yang ini itu berarti kita biarkan saja do akar 2f ddt do f do x dot mu. Yang ini adalah do f. Tetap kita biarkan ini do f do x dot mu. Nah, akar dari ini ddt dari 1 per akar f itu sama dengan setengah. Setengahnya kita keluarkan dari setengah. Jadi tinggal ddt dari 1 per akar f atau f pangkat min setengah. Turunannya adalah min 1 per 2 F pangkat min 3 per 2. Kayak seperti ini. Kemudian baru df dt. Jadi dalam berantai ya, tetap d. Nah, tetap. Nah, ini kita ambil yang akar f-nya kita 2 akar f-nya kita keluarkan. Nah, tinggal yang sukuin tinggal min 1 per 2 f. Ini hilang, udah pindah ke sini semua. Tinggal ini. Jadi 1 per akar 2f ddt do f do x dot mu dikurang 1 per 2f do f do x dot mu df dt dikurang do f do x mu sama dengan 0. Atau disusun sedikit, ini 1 per 2 akar f sama kali ddt kurung do f do x dot mu dikurang do f do x mu, didulukan ininya, baru dibelakangkan 1 per dikurang 1 per 2f do f do x dot mu df dt. Perhatikan kembali bahwa pada persamaan 1 per 2 akar f ddt do f do x dot mu dikurang do f do x mu dikurang 1 per 2f do f do x dot mu df dt sama dengan 0. Dengan f adalah g mu nu kovarian dx mu kontravarian dt dx nu kontravarian dt. Kita ketahui bahwa t adalah parameter sembarang. Jadi di persamaan ini t-nya adalah parameter sembarang. Karena itu bisa berupa apa saja. Di sini t dapat diambil sama dengan jarak s sepanjang kurva lintasan. Untuk kasus ini, karena s adalah parameter sembarang, maka df ds sama dengan 0, x dot mu sama dengan dx mu ds, dan f-nya sekarang g mu nu dx mu ds dx nu ds. Perlu diketahui bahwa f berbeda untuk lintasan yang berbeda. Jadi f hanya bergantung pada variasi lintasan, bukan pada lintasan itu sendiri. Jadi untuk suatu lintasan tertentu, seperti lintasan terpendek, f tetap tidak bergantung pada jarak atau panjang lintasannya. Karena itu df ds sama dengan 0. Dan karena f sama dengan g mu nu dx mu ds dx nu ds, maka bisa kita uraikan sedikit. Itu berarti g 00 dx 0 ds dx 0 ds tambah g 01 dx 0 ds dx 1 ds tambah seterusnya. Itu juga tambah suku yang lain G10 dx1 ds dx0 ds tambah G11 dx1 ds dx1 ds dan seterusnya. Nah, kalau kita turunkan terhadap salah satu, misalnya terhadap dx1 ds, jadi df-nya kita turunkan terhadap dx1 ds, maka itu berarti ini hasilnya menjadi ini G01 dx0 ds, terus satu lagi yang ini
menjadi G10 dx0 ds. Nah, karena G10 sama dengan G01, nah G01 sama dengan G10, berarti ini semuanya ini menjadi 2G01 dx0 ds. Nah, dengan demikian, do f do x dot mu itu sama dengan 2G mu nu x dot nu. Mana x dot nu ini dari sini. Sementara ini sama dengan ini. Selanjutnya, do f do x mu sama dengan x dot alpha x dot beta do g alpha beta do x mu. Kita akan buktikan persamaan ini nanti. Maka persamaan 361 itu persamaan ini atau persamaan ini itu menjadi ini. Itu dds do f do x dot mu dikurang do f do x mu sama dengan 2 g mu nu d kuadrat x nu ds kuadrat ditambah 2 do x eta g mu nu dx eta ds dx nu ds dikurang do x mu g alpha beta dx alpha ds dx beta ds sama dengan 0. Ini menjadi persamaan 365. Kita akan mencoba menurunkan persamaan 365 ini. Untuk persamaan ini. Ini penurunan persamaan 365. Kita tinjau kembali persamaan 361 dengan mengganti parameter T dengan S 1 per 2 akar F TDS do F do X dot mu dikurang do F do X mu dikurang 1 per 2F do F do X dot mu df ds sama dengan 0. Nah, kita sudah catat bahwa df ds sama dengan 0 karena F konstan terhadap S. Maka persamaan ini semua, tentu ini karena sama dengan 0 ini hilang, dan ini karena ini juga sama dengan 0 maka ini juga hilang, tinggal dua ini suku ini. Jadi persamaan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kembali bahwa F sama dengan G mu nu do x mu ds do x nu ds, atau F kita adalah G mu nu x dot mu x dot nu, atau kalau kita ganti indeksnya itu sama dengan G alpha beta x dot alpha x dot beta. Ini nggak masalah ya penggantian indeks ini, karena ini juga menggambarkan indeks perjalan, ini juga menggambarkan indeks perjalan dengan jumlah matriks yang sama. Jadi do f do x mu sama dengan do g alpha beta do x mu x dot alpha x dot beta sama dengan do g alpha beta do x mu dx alpha ds ini dx beta ds. Ini. Perhatikan bahwa koordinat yaitu x alpha, x beta atau x mu ataupun x nu itu hanya merupakan fungsi dari S sebagai parameter bebasnya, dia bukan fungsi dari koordinat yang lain. Makanya ini jadi konstan terhadap turunan x mu. Nah, berikutnya kita sudah mencatat juga bahwa do f do x dot mu sama dengan 2g mu nu x dot nu. Berarti sama dengan 2g mu nu dx nu ds. Berarti kalau kita turunkan sekali lagi terhadap S, ini, kita turunkan sekali lagi terhadap S, hasilnya adalah D, ds, do F, do X, dot mu, sama dengan duanya kita keluarkan, 2 D, ds, G mu nu, dx nu, ds. Ya, kita turunkan terhadap S, kita punya ini. Nah, itu berarti ini menjadi turunan terhadap perkalian dari dua fungsi. Hasilnya adalah 2dg mu nu ds dx nu ds. Ini yang kita turunkan dulu. Ini yang konstan. Ditambah 2g mu nu ds dx nu ds. Ini yang kita ambil konstan. Ini yang turunkan. Nah, itu berarti yang ini d ds itu bisa kita turunkan do
G mu nu dx eta dikali dx eta ds. Baru ini tetap dx nu ds. Yang ini tetap. Hasilnya ini adalah di d ds do f do x dot mu sama ini didulukan, itu 2 g mu nu dds dx nu ds ditambah 2 dg mu nu dx eta ds dx nu ds. Sehingga ini dikurang ini itu berarti sama dengan 2 ini, itu yang ini dikurang ini. Kurang ini berarti kurang ini. Dikurang ini. Oke, karena ini sama dengan 0 maka ini hasil sama dengan 0. Hasilnya sudah kita buktikan bahwa 2 G mu nu dds dx nu ds tambah 2 do G mu nu dx eta dx eta ds dx dikurang do G alpha beta do x mu dx alpha ds dx beta ds sama dengan 0. Dengan menggunakan lambang Christoffel jenis kedua serta mengalikannya dengan G mu nu kontravarian persamaan 365 tadi, persamaan ini tadi, itu dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. D kuadrat x eta ds kuadrat ditambah gamma alpha beta eta dx alpha ds dx beta ds sama dengan 0. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan geodesi. Persamaan ini digunakan untuk menelaah gerakan jatuh bebas partikel dalam ruang bermetrik tertentu. Lintasan partikel dalam ruang lengkung dari titik A ke titik B diilustrasikan seperti ini. Di ruang lengkung, ini gambaran kalau partikel dari A ke B. Begini bentuk lintasannya. Sesuai dengan lingkungan ruangnya. Ini lintasan lengkung dalam ruang lengkung. Sekarang akan kita turunkan persamaan lebih lanjut. Berangkat dari gamma mu nu alpha sama dengan setengah G alpha beta dikurung do mu G nu beta tambah do nu G beta mu dikurang do beta G mu nu. Kalau kita ganti indeksnya, alpha diganti dengan eta, sementara mu diganti dengan alpha, dan nu kita ganti dengan beta, maka persamaan ini menjadi G nu mu, mana mu itu sama dengan beta, alpha itu sama dengan eta, sama dengan ini. Nah, ini do mu berarti sama dengan do alpha. Do mu ini berarti sama dengan do alpha. G nu beta sama dengan G beta mu. Karena nu-nya sama dengan beta, mu-nya tetap dari sini. Mu-nya dari sini, sama dengan ini beta di sini. Ditambah do beta, itu dari do nu, dapat di sini. Do nu, berarti ini do beta dari sini. G mu alpha, mu-nya dari sini, sama dengan ini betanya dari sini. T mu-nya dari sini. Kemudian alfanya dari sini, sama dengan mu di sini. Dikurang do mu. Nah, karena ini kurang do beta, berarti dari sini. Do mu berarti yang ini. Kemudian identik dengan ini. G alpha beta. Berasal dari G mu nu. Mu-nya dari sini, berarti alpha. Nu-nya dari sini, berarti beta di sini. Ya. Dan dengan sifat simetris G, eta, mu, itu bisa kita tulis menjadi G mu eta. Jadi bisa kita tulis gamma alpha beta eta sama dengan setengah G mu eta dikurung do alpha G beta mu ditambah do beta G mu alpha dikurang do mu G alpha beta. Selanjutnya persamaan 365 kita ini, itu persamaan ini. Pertama, kita bagi dua semuanya sehingga siku ini hilang duanya, ini menjadi setengah, ini seperti ini. Yang kedua, kita ubah indeks ini, yang dua ini, sama dengan indeks ini. Sehingga ini kita ganti dengan alpha, ini beta. Konsekuensinya tentu ini juga alpha, sesuai dengan yang di sini.
dan ini juga beta sesuai dengan yang di sini. Kalau ini kita ganti beta, maka ini juga beta. Kalau ini alfa, ini juga alfa sesuai dengan summasi Einstein-nya. Sehingga persamaan ini sama dengan ini. Nah, berikutnya indeks ini juga kita ganti. Yang nu-nya kita ganti dengan eta, sehingga ini menjadi x nu ganti dengan x eta. Nah, ini persamaan hasil modifikasi kita melalui perubahan indeks. Kemudian yang ini bisa kita kumpulkan seperti ini. Yang ini di luar. Tapi dua suku ini terlebih dahulu kita kumpulkan karena ini sama. Baru kita kali dengan G eta kontravarian. Kemudian kita kali setengah kali 2. Dan 2 ini masuk ke dalam. Sehingga hasil seperti ini. Setengahnya hilang, kali 2. Nah, tinggal di sini tinggal setengah dikali ini. Dan suku ini sama dengan 1. Karena ini sama dengan delta Kronecker. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, 2 ini, 2 do alfa, do G, mu, beta ini bisa kita pecah menjadi seperti ini. Kita ingat bahwa G beta mu sama dengan G mu beta. Dan kembali karena sifat simetrisnya, maka do alfa do G mu beta sama dengan do beta do G mu alfa. Tukarkan indeksnya seperti ini. Dan suku yang ini sama dengan gamma, alfa, beta, eta. Jadi kita sudah membuktikan persamaan geodesik kita. Cara lain menurunkan persamaan geodesik ruang Euclid. Pendefinisian geodesik sebagai jarak terpendek dalam ruang lengkung menghadapi kendala teknis berupa kerumitan matematis. Ingat sebelumnya kita baru mendefinisikan geodesik pada ruang Euclid. Untuk pendefinisian dalam ruang lengkung itu nyata menghadapi kendala teknis kalau menggunakan metode sebelumnya yang mendefinisikan geodesik sebagai jarak terpendek. Karena itu, digunakan sifat karakteristik lain dari suatu garis lurus, yaitu sifat kelurusan atau straightness atau derajat atau tingkat kelurusan. Kita akan membahas straightness pada ruang Euclid saja. Jadi walaupun targetnya straightness adalah untuk ruang lengkung, tapi kita saat ini hanya membahas straightness pada ruang Euclid saja, atau masih pada ruang datar. Apa yang membuat sebuah garis lurus dikatakan lurus adalah kenyataan bahwa vektor tangen dari garis tersebut pada semua titik memiliki arah yang sama. Jadi vektor tangen pada garis tersebut pada semua titik memiliki arah yang sama. Jika kita menggunakan panjang busur S yang diukur dari suatu titik asal pada sebuah garis lurus sebagai parameter, maka vektor tangen lambda sama dengan R dot S dari garis tersebut adalah konstan terhadap S. Sehingga kita dapat menyatakan fakta kekonstanan arah ini dengan ungkapan persamaan d lambda ds sama dengan 0. Jadi kalau lambdanya konstan terhadap S, tentu d lambda ds-nya harus sama dengan 0. Mari kita lihat bagaimana bentuk persamaan ini jika kita gunakan koordinat sembarang UI dan basis natural EI. Tuliskan vektor lambda sama dengan lambda I EI. Dan karena itu 0 sama dengan D lambda DS sama dengan D kurung lambda I EI DS. Nah, itu hasilnya adalah, karena ini dua variabel, berarti hasilnya adalah lambda dot I EI tambah lambda I kali EI dot. Sekarang EI dot sama dengan do S EI. Ini kan turunan EI terhadap parameter S. Itu berarti do EI, do UJ dikali do UJ, do S. Nah, ini kita kenal sebagai U dot J atau UJ dot. Sementara ini kita kenal dengan do J EI. Do J EI karena U-nya UJ, ini do J EI. Kita menggunakan indeks berbeda dari I
dari indeks yang digunakan pada I untuk memperumum turunan kita. Ini kan sesungguhnya adalah turunan berantai, jadi kita bisa turunkan terhadap apa saja. Nah, agar kasusnya menjadi lebih umum, kita turunkan terhadap indeks UJ, bukan indeks UI. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan secara umum, medan vektor do JEI adalah tidak nol. Pada setiap titik dalam ruang, kita dapat mengacu do JEI ke basis EI. Jadi vektornya ini bisa kita acukan lagi ke basis EI. Ingat, ini adalah vektor medan. Ini kita acukan ke basis EI. Sedemikian sehingga do JEI sama dengan gamma IJK EK. Ini K bergerak sesuai dengan jumlah koordinat. Ini do JEI. Kita definisikan sebagai gamma K IJ EK. Inilah cara kita mengacukan vektor do JEI ini ke basis himpunan basis EI. Nah, diwakili dengan ini. Nah, kalau persamaan 2 kita ini persamaan 22, kita masukkan kembali ke persamaan 21, jadi E.EI-nya diganti dengan ini. Maka kita dapatkan 0 sama dengan lambda I.EI tambah lambda I.EI dot. Nah, suku yang ini sama dengan lambda I do JEI U dot J. Karena EI dotnya itu sama dengan ini. Seperti yang kita lihat tadi, EI dot sama dengan do J EI UJ dot. Nah, EI dotnya sama dengan do J EI UJ dot. Nah, yang ini sama dengan ini dikali ini. Tentu kita sesuaikan indeksnya sesuai dengan ini. Kita sesuaikan indeksnya. Ini do J EI sama dengan IJK EK. Maka kalau kita punya do JEI, ini JK I EI. Ini kita pilih I agar sama dengan ini. Itu saja tujuannya kita pilih ini agar sama dengan ini. Kalau tadi kan di sini EK, ini secara umum. Sekarang E-nya berindeks I. Konsekuensinya, maka dot U dotnya indeks K. Hasilnya adalah gamma JKI UK dot EI dikali dengan lambda I-nya kita ganti dengan lambda J. Agar indeks bawah dengan indeks atas bersesuaian. Nah, dengan demikian, yang EI ini bisa kita keluarkan. Hasilnya adalah lambda I dot ditambah gamma JKI lambda J U dot K EI sama dengan 0. Karena lambda J sama dengan UJ dot, ingat lambda sama dengan R dot. Maka lambda J sama dengan UJ dot sama dengan DUJ DS. Selain itu, UK dot sama dengan DUK DS. Dan lambda I dot sama dengan D lambda I DS. Sama dengan DDS dari lambda I. Atau DDS dari DUI DS. Sama dengan D kuadrat UI DS kuadrat. Maka persamaan 23 ini bisa kita ganti. Yang lambda I dotnya ini diganti dengan ini. D kuadrat UI DS kuadrat. Ini tetap. Gamma JKI. Lambda J diganti dengan U dot J atau DUJ DS. UK dot diganti dengan DUK DS. Jadi ini diganti dengan ini. Mengingat EI sama dengan do R DUI, maka do J EI sama dengan do UJ do R do UI atau do kuadrat R do UJ do UI atau do kuadrat R do UI do UJ. Kita pertukarkan sama dengan do I EJ. Jadi
Dengan demikian, do JAE sama dengan do IEJ atau ini. Nah, karena do JAE adalah ini, maka do IEJ adalah ini. Jadi kita dapatkan nantinya bahwa gamma IJK EK sama dengan gamma JIK EK. Kita lakukan perkalian titik dengan EL pada kedua sisi persamaan, seperti ini. Maka tentu ini akan bernilai 1 jika K-nya sama dengan L. Sehingga hasilnya harus diganti dengan L. Dengan L, maka ini akan bernilai 1. Ini juga akan bernilai 1. Sehingga kita peroleh gamma IJL sama dengan gamma JIL. Selanjutnya kita gunakan GIJ sama dengan EI.EJ. Ingat materi sebelumnya tentang tensor kovarian dan kontravarian. Kita gunakan GIJ sama dengan EI.EJ untuk mendapatkan doka GIJ sama dengan doka EI.J. Doka GIJ berarti doka kurung EI.EJ, berarti doka EI.EJ ditambah EI.doka EJ. Nah, ini sama dengan ini. Sementara yang ini sama dengan ini. Sehingga doka GIJ sama dengan gamma IKM GMJ tambah gamma JKM GIM. Ini sama dengan GMJ dan ini nanti sama dengan GIM. Ini bisa dipertukarkan posisinya jadi EIEM sama dengan GIM. Karena ini skalar ya. Dengan melakukan pelabelan ulang pada indeks atas dan bawah, doi GJK sama dengan gamma JIM GMK tambah gamma KIM GJM. K diganti dengan I, K kita ganti dengan I, sehingga ini KI, ini KI, itu juga ini KI. Kemudian I diganti dengan J, maka I sama dengan J, ya I sama dengan J. Kemudian J diganti dengan K, maka MJ, MK, dan JK menjadi K. J menjadi K. Kemudian doJ GKI sama dengan gamma KJM GMI tambah gamma IJM GKM. Kembali ini kita ganti K dengan J, K diganti dengan J, K diganti dengan J. Begitu juga I diganti dengan K, KI ini diganti dengan K, I diganti dengan K, J diganti dengan I, J diganti dengan I, J diganti dengan I. Sekarang tambahkan persamaan 26 dan 27. 26 itu kita tambahkan. Hasilnya doka GIJ tambah doi GJK ini. Berarti ini tambah ini. Hasilnya gamma IKM GMJ tambah gamma JKM GIM tambah itu gamma JIM GMK tambah gamma KIM GJM. Nah, yang IK-nya ada 2. Karena IK dan KI itu sama MJ dan JM, sama simetris, maka hasilnya ini dengan ini 2 gamma IKM GMJ, dan ini tetap. Nah, yang ini, atau yang ini, kurangkan dengan yang ini, 2,8. Jadi, doka GIJ tambah doi GJK dikurang doj GKI, itu doj GKI ini, itu sama dengan ini, itu ini dia, 2 gamma IKM GMJ tambah gamma JKM GIM tambah gamma JIM GMK dikurang yang ini, gamma KJM GMI dikurang gamma IJM GKM. Hasilnya KIJ JI itu saling menghilangkan, KJ JK saling menghilangkan. Hasilnya 2 gamma IKM GMJ.
kalikan dengan setengah GLJ dan gunakan GKJ kali GJI sama dengan delta Kronecker KI. Ini kalikan dengan setengah GLJ. Nah, jadi yang ini kali setengah GLJ, hasilnya adalah ini dengan ini akan menghasilkan 1 jika M sama dengan L. Hasilnya adalah gamma IKL, M-nya dengan L. Jadi dapatnya ini sama dengan ini, IKL. Jadi gamma IKL sama dengan setengah G LJ kurung 2K GIJ tambah 2I GJK dikurang 2J GKI. Nah, kita buktikan gamma IKL. Inilah simbol Christoffel. Dengan telah berhasilnya kita membuktikan simbol Christoffel kita, maka persamaan 24 itu ini adalah persamaan geodesik ruang Euclid atau ruang datar. Artinya, persamaan geodesik untuk ruang Euclid ini kita peroleh melalui karakteristik kelurusan atau straightness, bukan menggunakan definisi jarak terpendek dari geodesik. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa pendefinisian geodesik sebagai jarak terdekat menghadapi kendala matematis yang sangat rumit ketika diterapkan untuk ruang lengkung. Nah, alternatif lain dari definisi geodesik yaitu berdasarkan tingkat kelurusan atau straightness, maka persamaan geodesik relatif lebih mudah diperoleh pada ruang lengkung.